Gue kalau masuk XN seandainya gak enak kan dalam artian gue deket sama mereka nih. Terus tiba-tiba setengah senak jidat gue pindah Valorant, satu orang di kick. Ngerti maksud gue? Iya, ngerti. Sama halnya kalau misalnya gue ke tim teman gue, boom, ya kan? Ganti satu orang. Baru aja ganti pemain, tiba-tiba ada yang ganti lagi. Seandainya, kan nggak, maksud gue orangnya kayak gitu, kayak gue juga mikir juga kayak ada rasa iba. Bukan rasa iba, rasa kayak kasihan ya. Temen Gak enak kayak aja. temen gak enak. Gue gak enak. Mutus rezeki orang. Gue orangnya gak enakan gitu. Kecuali kalau yang pas banget mereka lagi available dan lagi ada in trouble, kayak perfect timing. Gue bilang kan, bener dong. Oh berarti mesti ada tim yang lagi trouble, kosong -1 pemain, perfect timing. Atau mungkin gue bikin tim sama Jason. Wah. Waduh, saya agak sungkan nih kedatangan pro player berstiker nih. Alah. Apa kabar, Vin? Baik. Gile, ini adalah most requested person untuk podcast. Jadi kan dulu pertama kali gue buat podcast, siapa yang ingin kalian lihat di podcast GLHF? Execurate. Tapi kan jadwalnya Execurate ini sibuk ya. Ya makanya sekarang gue udah meluangkan waktu lah. Wah gila, meluangkan waktu loh. Soalnya Kan harus bersyukur berarti anjing. kapan lagi diundang Wilson kan? Wilson, caster terbaik. Bacot anjing. Gila men. Berarti kita terakhir ketemu tuh lumayan lama ya. Lumayan. Kapan ya? Yang jelas lu kan abis ISPL udah ke Thai lu. Sebelum ISPL malah lu udah ke Thai lu, udah nggak pernah ketemu lagi dari situ. Online doang paling online doang. Iya, jadi ini udah setelah sekian lama ketemu lagi. Berarti terakhir gua ketemu adalah ngeliat lu nangis di ROG. Itu zaman dulu banget ya. Itu zaman dulu banget kan. Anjing itu never forget bangsat. Kalau lawan siapa gue itu ya? Kalau lawan ini. Akara. Lawan Kro. Pertama kalinya Reka kalah tuh. Pertama kalinya Reka. Iya benar. LAN lagi kan? Iya. For the first time. Since forever kan? Yes. Tapi gue tahu Kevin ini dari zaman dulu di Perseverance. Dulu Kevin tuh pernah, gue nggak tahu gue salah inget atau ini bener ingatan gue. Lu pernah ngechat gue minta dibikinin frag movie, bener nggak sih? Tapi itu lama banget. Emang iya ya? Seinget gue lu pernah. Sorry Wilson, bisa nggak? Iya ya? Iya. Gue lupa banget. Gue inget banget. Anjir minta. Nah sekarang gue lupa. Itu frag movie-nya jadi apa enggak? Iya gue juga lupa. Gue lupa. Seinget gue tuh jadi. Gitu lama banget. Lu taruh di Steam lu, gue lupa banget. Itu udah lama banget. Gitu lama banget. Gue juga lupa sumpah. Jujur aja gue gak inget. Perseverance tuh yang logonya petir itu bener. Iya bener. Iya kan? Iya. Seinget gue itu. Itu gue masih SMP kayak. SMP apa SMA ya? SMP yakin banget gue itu. Masih bocil banget. Kita udah lama banget ya. Iya. Gue inget banget di chat. Apaan sih ini Execurate? Waktu itu kan ya siapa sih Execurate kan? Masih bocil terus ngechat gue. Ya udahlah gue bikin. Gue inget gue bikinin sih gue. Cuman gue lupa itu hasilnya. Udah kemana anjing? Itu udah berapa? 5 tahun yang lalu. Gimana Vin? Ini lu kan nggak tahu ya lu. Di podcast gue selalu pertanyaan pertama. Gue tuh selalu tertarik mengetahui orang yang di dunia e-sports tuh pertama kali main gamenya itu apa sih? Apakah langsung warnet atau lu main konsol seperti pada anak waras pada umumnya? Gue dulu, kalau gue sih paling dulu main PS dulu, PS dulu kan. PS dulu kayak PS1. apa? PS1 kayak siapa yang City apa sih yang CTR. Crash Bandicoot gitu-gitu. Anjir. Terus gue Metal Slug. Ya benar. Terus gue dari situ tuh gue tuh sebenarnya tuh nggak ada net ke main sebenarnya, kayak kurang ada passion. Gue itu dulu hampir jadi main bola. Hah? Serius. Sumpah. Serius. Jadi pas cita-cita lu tuh jadi pemain bola. Ya, jadi pas SD itu kan gue mau main bola terus tuh, main bola. Nah, terus gue tadi itu rencana gue setelah lulus SMP, gue mau masuk dulu itu ada Arsenal School di Jakarta. Jadi mau full fokus komitmen. SSB Arsenal. Ya, mau full fokus komitmen dulu kan. Terus entah kenapa bokap gue itu buka usaha warnet. Oh, bokap lu tuh buka warnet. Dulu, ya, kayak buka komputer gitu kan. Terus akhirnya gue main dong, komputer nih pertama kali main. Pertama kali main tuh gue inget gue main game. Itu umur berapa? SD kelas 6 gue. Masih SD lah, ya. Berarti Jadon belum ada tuh? Belum ada. Pokoknya terus gue pertama gue main komputer tuh pertama kayak main game-game offline kayak apa ya? Kalau tahu game Aquarium. Kayak Battle Realms, tau gak lo? Battle Realms. Battle Realms. Terus sama apa lagi yang Commander apa yang lu bikin? Command and Conquer. Ya. Ampun. Nah, gitu-gitu. Nah, terus akhirnya kan dulu kan internet belum se-booming. Dulu kan internet susah kan. Iya, internet terus akhirnya pas ada internet baru tuh keluar game-game kayak
Dulu tuh gue sering banget main CS 1.6 sama Dota 1. Itu dulu gue. Terus akhirnya gue lebih ke arah FPS karena pas gue main 1.6 itu kayak banyak modenya jadi seru aja. Ada kayak jailbreak gitu-gitu. Ya kayak gitu-gitu lah. Makanya terus akhirnya ini seru banget. Nah semenjak SMP tuh gue udah mulai autis. Dulu tuh gue bener-bener kayak pagi malam itu bisa sama bola mulu. Nah semenjak gue kena komputer jadi kayak bola itu gue kurangin sekarang. Anjing lu kayak, berarti cerita lu kayak Olof Meister dong. Oh iya. Dulu kan Olof juga sukanya main bola. Ya, terus dulu, begitu kenal CS karena dia cedera di bola, dia main CS terus. Lu dulu segila itu bola. Gue maniak banget. Sampai sekarang lu masih ngikutin bola gak tapi? Gue ngikutin gak. Kalau misalnya untuk sekarang gue kayak main pun juga udah mulai jarang sih. Dulu menurut gue maniak banget karena segila itu main bola, futsal gitu-gitu ya. Futsal, bola gede biasanya. Bola gede. Pagi jam 6 pagi udah bola nih, bola. Posisi lu apa sore dulu? Bola. Gue bisa penyerang striker. Messi Indo gua. Messi Indo siap. Semua anak kecil kayaknya semua pengen jadi striker sih. Iya benar. Terus akhirnya sejak SMP lu udah ninggalin bola lu main. Nah SMP, jadi pas SMP itu kan gue main komputer tuh. Bola masih cuma gue dulu tuh bolanya masih kayak setengah-setengah. SMP gue gue tuh karena orangnya bukan lebih karena aktif kan. Jadi kayak akhirnya SMP gue nyoba basket 3 tahun gue basket sampai kelas 3. SMA-nya baru gue balik bola lagi. Ternyata lu petakilan juga ya. Gak bisa diem ya. Gak bisa. Tapi itu udah mulai main CS terus tuh. Itu gue udah sampai main CS, main 1.6, main kayak ada kan dulu bisa war juga tuh. Dulu gue main kayak war gitu ya, kayak 55 terus akhirnya gue terjun CS itu SMA kelas 2 kayaknya deh. SMA kelas 2. Yang pas ada event di level 1 kalau gak salah. Dulu apa CSGO apa gitu namanya. Gue coba akhirnya kan. Wih, enak juga nih, seru nih kan. Ya udah akhirnya pas balik dari Jakarta gue mulai CSGO. Itu pertama kali lu serius di CSGO? Dulu pertama kali nyentuh, baru nyentuh tuh. Baru nyentuh. Oh, di level 1 itu lu pertama kali nyentuh CSGO? Iya. Sebelumnya masih 1.6? Masih 1.6. Terus apa yang mengenalkan lu ke CSGO kalau gitu? Dari 1.6. Lu 1.6 main nama siapa? Enggak, pertama jadi tuh pas di level 1 itu ada turnamen 1.6 juga. Kayak mix your team gitu lah. Mix your team. Kebetulan tuh lagi ada event CSGO juga. Terus kayak waktu itu tuh kebetulan tuh temen gua. Kalau nggak salah temen gue lagi main di situ CSGO, timnya kurang 1, gara-gara 1 berhalangan, jadi gue disuruh main. Ya udah gue main. Nah dari situ baru gue mulai kayak. Anjir, berarti itu mekanisnya beda banget dong dari lu main 1.6 ke CSGO. Nggak beda-beda, cuma grafiknya beda. Grafiknya beda banget. Dari situ udah kecantol sama CSGO. Masih belum, pas balik kayak pas gue main CS kayak udah mulai sepi kan, udah mulai pindah kan. Udah cobain CSGO aja. Udah akhirnya gue beli, gue Steam, gue download. Nah baru tuh gue mulai kayak main terus CS. Itu SMA kelas 2. SMA kelas 2. Terus akhirnya lu kiprah masuk ke dalam tanda kutip yang ngetim itu berarti apa? Perseverance emang tim pertama lu? Apa sebelumnya lu ada ngetim juga? Seinget gue dulu itu gue lupa, gue antara Perseverance, kalau enggak satu lagi ada yang sama si Timothy tuh nggak bagus. Moti kan dulu. Apa BDGS? Gue lupa nih antara dua ini yang duluan, kayaknya Perseverance dulu. Setahu gue baru BDGS nggak sih? BDGS ketiga ya? Kalau itu ada batu akik kayak mixan juga lah. Ya, gitu itu lagi nge-booming batu akik ya. Anjir, iya gue udah lupa lo batu akik itu pernah booming bangsat. Ya, pokoknya terakhir BDGS. Nah, pas gue kelas 3 SMA itu baru dari BDGS gue ke Jakarta Juggernaut. Jakarta. Dari situ baru mulai kayak lebih serius kompetitif, kayak yang maksudnya ketemu tim-tim luar. Kalau itu sebenarnya lokal doang gitu. Tapi pertama kali lu main CS itu mainnya di warnet bokap lu? Apa lu punya device sendiri? Di warnet bokap pasti. Warnet bokap. Selalu. Berarti equip apa adanya dong? Apa lu udah ngerti tuh equip? Dulu gue belum ngerti equip. Dulu tuh kayak masih kayak bodo amat, kayak misalnya DPI apa lah, pokoknya dia main default aja. Paling gue cuman kayak ganti mousepad gitu-gitu doang. Cuman pas itu masih kayak belum ngerti lah, masih bego tau gak. Terus habis itu lu masuk Jakarta Juggernauts, main sama Hansel bukan sih? Ya Hansel, terus si Terry, Bau. Satu lagi gue lupa. Lupa sih gue Jakarta. Lupa gue juga. Unleak kayaknya. Unleak bukan sih? Unleak emang iya, kayak bukan ya? Lurks ya? Kayaknya bukan deh dia di Jakarta. Gue lupa lagi siapa, gue lupa. Itu waktu itu salah satu tim yang promising kan. Kayak ya waktu itu kan rajanya NXL. Terus sempat ini kayaknya kalah nih NXL sama Jakarta Juggernauts, tipis banget kan skornya. Terus akhirnya kalah juga. Gimana? Apakah waktu lu pindah ke Jakarta, sebenarnya waktu lu main-main ini Perseverance, BDGS segala macem, di otak lu udah ada belum sih pikiran bakal jadi pro player? Enggak. Waktu itu lu udah tahu belum bahkan ada scene e-sports? Enggak, dulu tuh gue lebih ke arah kayak, pokoknya intinya gue kayak masih balik sekolah, pulang main. Pulang main. Berarti lu gak ngikutin turnamen gitu-gitu? Enggak. Nontonin turnamen ESL? Enggak sama sekali. Enggak tahu gue.
Gak tau sama sekali. Lu bener-bener player ya, main aja udah. Bener-bener player, main doang. Paling yang gue tahu kayak misalnya kalau misalnya ada yang 1-6 pindah tuh gue kayak kenal dulu kayak zamannya Marco Love gitu kan. Dulu kan gue suka nontonin OP jago banget, nontonin keren banget nih kayak gitu. Kalau saya gue gak tahu ya. Oh gitu. Terus akhirnya lu masuk Jakarta Juggernauts. Terus akhirnya Jakarta Juggernauts berubah jadi Fortius kan? Iya. Itu lu ikut kan ya pindah ke Fortius? Fortius ya, aku juga ikut. Gimana tuh ceritanya Jakarta Juggernauts Fortius? Itu masa-masa awal lu banget kan di scene e-sports? Ya, gue hebat tuh masa-masa pokoknya itu pas Jakarta Juggernauts yang kita ke AGS kan Malaysia. Iya. Itu kan pulang tuh kalah. Begitu dari situ. Tuh dapat main stage kan lu? Seingat gue lu main di main stage dah. Lupa gue. Kayaknya deh. Nah, terus setelah itu dari situ gue akhirnya Jakarta Juggernauts itu kayak rebranding, kayak ada yang mungkin investor masuk tuh yang Fortius itu. Nah itu gue sempet galau karena di situ tuh momen-momen gue lulus SMA dan gue harus kuliah. Ya itu almost dimana antara gue mau stop kayak pause kuliah gue atau gue tetap kuliah sambil main. Nah cuman dari si Fortiusnya maunya dia full time kan. Terus gue mikir mikir keras nih gue kan. Untung jadi pas udah gue mikir keras akhirnya kayak udah coba dulu lah setahun lah kan pertama kan. Untungnya pas udah gue coba setahun kan nggak works tuh. Kayak misalnya kayak cuman 2 bulan lah kalau salah kan. Oh langsung gue coba daftar lagi, daftar kuliah. Masih keburu, oke. Berarti lu sempat skip kuliah 1 tahun? Nggak sempat. Hampir. Kayak masih ada daftar gelombang terakhir lah. Oh, karena beberapa bulan kan Fortius tuh udah lama-lama banget kan. Itu fakta terus langsung cepet-cepet daftar kuliah. Iya. Waktu itu bonyok lu bilang apa? Karena lu bakal gambling kan basically kalau lu masuk waktu itu gue gimana ya ngomongnya? Waktu itu gue ngomongnya kayak lebih ke arah gue udah ngomong bokap nyokap gue sih. Yang mereka kayak ya oke lah setahun. Cuman kan ada tante gue juga nih. Tante gue juga biasanya dulu tuh yang ngurusin gue juga dari kecil kan. Jadi kayak kalau dia lebih pendidikan nomor 1, jadi kayak ada clash lah. Oh, ada clash. Terus akhirnya untungnya masih kempet nih keburu nih untungnya. Ya udah gitu lah. Untung gak lama-lama banget ya di Fortius. Kalau enggak abis lu. Iya benar. Oh, majuan dikit Vin kursinya. Cakep. Oke, sorry ya. Nih, biar lu agak frame-nya. Nah, ganteng gitu kan. Nah, terus abis itu lu dari Fortius, lu masuk tim apa? Gua lupa sih. Karena waktu itu gue sebagai caster ngelihatnya ini Xcurate calon-calon jadi jago nih. Reka kan langsung Reka ya? Langsung. Gue lupa sih. Langsung Reka. Langsung Reka. Terus waktu itu Reka gua, Bali, Six Fingers, Kosumek ownernya. Iya. Sama satu lagi siapa ya? Gue lupa banget dah. Bentar. Lu, Kido, Six Fingers, Kosumek, Koswadi, satu lagi siapa ya? Siapa ya? Anjir kok lupa. Satu lagi siapa? Ini pasti dia marah nih kalau dia gak diinget nih anjing. Reka ya? Anlik kayak bukan ya? Bukan Anlik. Fuck man. Reka ya? Barney? Bukan Hitam. Oh, Hitam jadu di Jakarta Juggernauts satu lagi ya. Apa lagi Reka ya? Anjir. Apa gua cek Google dulu ya? Lupa gua sumpah. Sama siapa ya? Sorry banget nih. Satu lagi bukannya apa? Gua Kosumek, Hari, Kido. Siapa satu lagi ya di Reka ya? Horor sumpah. Horor, masa lu main Fugi? Leo, astaga sorry banget Le. Aduh, dia pasti ngebacot nih pasti. Iya benar ngebacot. Leo, iya, ingat. Akhirnya, untung ingat. Itu teman, Leo tuh. Bisa lupa gue, padahal dia nganterin gue bolak-balik rumah kadang-kadang. Oh iya, waktu zaman Reka. Karena kan searang. Oh, terus gimana tuh zaman lu di Reka? Approach Reka pertama kali ke lu? Waktu itu langsung dari Fortius pas bubar langsung di approach sama siapa ya waktu itu yang approach? Gue udah lupa banget jujur, udah lama. Poinnya tuh gue yang jelas gue kenal si Kosumek dulu. Kayaknya Kosumek deh approach gue deh. Terus akhirnya kita main di rumah dia dulu nih, bootcampnya di rumah dia. Gue ingat banget waktu itu. Terus apa Leo ya? Ayo. Setahu gue dulu timnya Reka tuh yang nggak tahu, yang Reka awal Reka ya. Naga kartun kan? Iya. Nggak tahu deh, lupa gue yang nawarin siapa. Pokoknya, tapi lu gas aja pokoknya. Pokoknya pas itu kayak di satu sisi gue bisa kuliah, di satu sisi juga digaji ya, why not kan gitu lah. Jadi kayak gue terima aja. Anjas. Itu berarti petualangan pertama lu di tim resmi kan? Yang profesional. Iya, profesional pertama. Udah mulai digaji belum waktu itu? Udah. Yang sebenarnya itu dari yang J2G. Enggak, J2G belum. Fortius sih sebenarnya udah ada juga, ya. Terakhir Fortius yang awal-awal bener-bener kayak gaji pertama gue lah. Masih inget gak berapa gaji pertama lu? Dulu UMR berapa ya? 3 kan? 3 lah. Tergantung UMR di mana. UMR paling 3,5. 3,5. Dulu 3 gue hebat 3 juta. 3 pas 3 ingat banget gue dulu. 3-an lah. Iya benar 3. Ketika itu
lu udah pasang kacamata kuda bakal fokus di e-sports atau lu sebenarnya ya kita lihat lah masih kalau jago syukur. Misalnya itu gue belum banget karena waktu itu emang bener-bener gue nggak ada kepikiran, kayak bener-bener jalanin aja. Gue sambil kuliah, kelar kuliah main reka, latihan, kelar latihan gitu doang. Belum nggak ada kepikiran sama sekali. Terus akhirnya Reka menjelma jadi salah satu powerhouse Indo kan? Iya. Waktu itu. Nah, pas dari situ tuh, jadi pas dari Reka kita kayak menang-menang mulu, terus akhirnya kita kayak bisa bersaing di ranah Southeast Asia, kayak sengit-sengit lah. Udah gitu kita ke luar negeri juga, ke Australia, nah dari situ udah mulai kayak bokap nyokap gue kayak udah ngeliat, ada hasilnya juga, kayak mulai ngedukung full support ke arah e-sport. Dari situ gue juga mikir kayak gue masih mikir kayak gimana, belum komit banget sih, kayak seru juga ternyata ya kalau lu main hobi dibayar. Ya udah gue sambil kayak jalan aja sambil kuliah nih, sambil jalanin. Berarti kuliah. Turning point di mana lu bener-bener full fokus pas kapan? Pas Thailand nawarin. Itu bener-bener full fokus banget karena kan mau nggak mau kayak full time. Nah itu gue mesti korbanin banyak hal, kayak misalnya waktu itu gue ingat banget, waktu itu gue masih kuliah IT semester 3. Nah dari situ gue kayak ditawarin kan. Ini pas lu di Reka kan? Ya benar, pas di Reka. Itu kapan ditawarinnya? Setelah ROG? Gue lupa deh. Kayaknya mungkin setelah ROG kayak. Pokoknya setelah ROG, sebelum gue WSG ke China. Ya sebelum gue ke China. Ya sebelum gue WSG ke China itu gue ditawarin. Nggak ditawarin kayak mau masuk tim, kayak trial dulu dah. Trial waktu itu kan kayak, ini Thailand, pas gue cek tim mana nih? Kan waktu itu si Hansel pergi doang. Thailand nih keren juga nih, gue bilang kan. Hansel abis itu gue udah trial nih ya. Akhirnya trial kan. Trial. Kita menang, kita lolos. Akhirnya baru disodorin kontrak resmi. Terus gue sempat bilang kayak, ini kira-kira gue mau sambil kuliah bisa nggak? Ternyata dari pihak sana harus full time karena harus bootcamp. Oh gitu. Ya, full ini time. Padahal lu masih baru semester 3. Semester 3 harus full time, bootcamp ke China. Lebih banyak gue masih bocah kan, masih kayak 19 tahun kayak 18 gitu kan. Kepala lu pasti mau pecah itu mikirin begitu kan. Gue kan. mikir langsung kayak akhirnya gue discuss dulu deh. Nih akhirnya ngomongin dulu bokap nyokap, kata gue ini gimana nih, gini. Oke, akhirnya deal. Coba setahun. Gas tuh akhirnya. Waktu itu masih bisa cuti, ada pilihan cuti. Jadi kayak gue ituin cuti, ngurus cuti dan lain-lain, gue gas di Thailand. Setelah Thailand gue kayak bener-bener kayak apa ya? Namanya juga lu, maksud gue itu kan tipe orang yang bukan kayak anak-anak Excel dari SMP udah nyoba experience di LAN, udah ada banyak pengalaman. Gue bener-bener kayak anak baru, tiba-tiba langsung go inter dong lo, kayak oh shit gimana nih gue bilang kan. Pertama-tama gue main cacat banget. Pas dari trial kayak gemeteran dong lo. Oh shit nih gimana nih. Main sama yang bahasanya gak sama kayak lu. Iya gitu, maksud gue kayak ibarat orang bilang kayak tim raksasa Cina nomor 1 kan. Powerhouse. Oh shit gue bilang kan. Ya udah gue main aja dah. Bisa dah. Pressure dong waktu itu berarti. Waktu itu gue Ingat gak pertandingan pertama lu di Thailand? Online dulu. Dulu itu entah Star Ladder atau apa qualifier gitu kan. Yang di Asia gue main tuh. Wah bener-bener cacat banget. Bot frag. Akhirnya tuh kalau salah tuh dulu itu masih ada Didi. Didi Mo Sambari sama itu kan. Nah dulu itu gue lebih ke arah si Mo kan yang paling tua nih. Nah kadang dia yang kayak, kadang tuh yang dia sama si Jack yang kayak ngasih gue support, terus kayak udah gak usah dipikirin, lu bisa kok, tenang aja, gak usah. Terus kayak oke gue bilang oke gue bilang kan gue bilang. Ya akhirnya jalanin akhirnya kayak udah mulai terbiasa lah. Wow, gila ya. Berarti iya juga ya, karir lu di esports Indonesia berarti gak panjang-panjang banget sampai tahu-tahu lu ke Thailand ya? Ya enggak. Berapa? Paling lu di Reka berapa? 2 tahun? Pokoknya cuma Fortius Reka 2 tahun benar. 2 tahun ya? Fortius, Reka, Thailand. Gitu dong. Anjir cepet banget ya. Cepet kan? Dapat jalan tol lu tau gak sih? Gue sumpah waktu lu pertama kali dapat gue baca kan di HLTV Accurate to join Thailand. Gue kayak wah anjir, ini orang jago juga berarti. Bisa tahu-tahu. Terus gue langsung mikir, ini Reka jadi apa? Kan Hansel pindah. Hansel berarti terakhir main yang Zenlik kan, yang di Aussie. Zenlik benar, dia tahu. Udah gue pikir, wah ya udahlah masih ada Accurate, masih bisa lah tim Indo ini. Accurate to join Thailand. Anjing hancur dong ini Reka. Terus kemarin lu inget gak sih yang lu nggak tahu lu nonton apa enggak? Ior cerita. Emang Kevin anjing gue nonton ya. Nggak, soalnya waktu itu gue gimana ya? Maksud gue gini loh. Waktu itu emang gue belum ada tawaran. Terus kayak akhirnya kita pertama kan pakai si Crazy Guy. Nggak karena kan dari kom sama nggak work saja gitu loh. Akhirnya waktu itu si Ior kan dulu ADS apa namanya? DDS. Bubar kan? Iya.
yaudah ini gue butuh entry flag, gue bilang kan. Karena dulu kan line up gue Agil, Albert, Agung sama kurang satu. Si Agung kan robot, entry flagger juga, sama Yor udah pas nih. Si Albert lurker, Agil support. Wah udah nih line up paling pas nih, gue bilang. Oke, pas nih, mantap nih, gue bilang kan. Ya udah dari situ kita briefing. Turnamen lancar nih. Menang. Kalah tipis, menang. Nah, pas udah tiba-tiba gue tawarin. Ting. Dia ngonteknya lu langsung atau via orang lain? Gue lupa antara si Hansel yang yang jelas tuh yang ngontek gue Jack. Hansel cuma nge-steam gue. Kayaknya si Hansel nge-steam gue kayak, Vivian ada yang mau nge-add lu nih, manajer. Oh kenapa? Nggak lu ngomong. Kayak gitu deh singkat gue ya. Terus. Ya udah terus kayaknya Jack sih akhirnya si manajernya sih kayak kontak. Oh lu mau trial nggak gini-gini? Oh boleh. Gue bilang langsung, boleh gitu. Nah tapi gue sebelum itu gue langsung kayak apa ya, kayak ngomong ke anak-anak. Guys, gue ditawarin nih. Sama siapa, Pin? Matanya lu gimana ya? Tapi trial, gue langsung ngomong, gue nggak diam-diam. Ya udah coba aja gitu loh kan. Ya udah akhirnya dalam hati mereka udah coba aja. Dalam hati juga anjing. Maksudnya ya udah gue udah ngomong mereka kan gini terus kayak sebelumnya gue emang udah ngomong kayak tenang aja gue ngomong ngelamar karena kan maksud gue lagi kayak gini. Gak expect juga. Maksud gue siapa juga sih orang tim Inter yang mau nawarin gue gitu loh. Bener kan? Otak lu gak sejauh itu ya? Ya otak gue gak sejauh itu gitu loh. Kayak gue cuma main doang. Pengalaman aja gak ada. Tiba-tiba tawarin tim Inter gue mana tahu kan. Maksudnya emang kesini gue bersalah sih karena ngomongin dia sejujurnya sih. Maksudnya gue bilangnya ya gue nggak tahu kapan pindah maksudnya gitu kan. Cuman ya udahlah ya. Cuma kan intinya maksud gue di situ kan sebelum gue pindah pun pas kita WSG udah ada kado manis lah, bener dong. 12 besar dunia, ngalahin Envias, ya kan. Bener dong, nggak salah gue dong. Salah. Pengalaman kan lebih penting, bener nggak ya? Tuh ngomong sama Ior aja, jangan ngomong sama gue. Tuh denger Ior. Terus akhirnya lu masuk Thailand. Gimana sih rasanya main di tim internasional yang bisa dibilang powerhouse, lu bisa kasih upset ke tim-tim besar Eropa dan juga Amerika, bisa menang lawan mereka. Kayak apa sih? Kan lu udah ngerasain nih berarti sekarang main di Thailand sama main di Indonesia. Lu waktu masuk ke Thailand apa yang paling bikin lu kagok dibandingin dengan regimen latihan yang mungkin lu alami di Indonesia? Dari pertama mungkin kayak dari segi kom satu. Kedua kayak dari segi gameplay kayak maksud gua dulu itu kan kita Chinese style lebih ke arah apa ya, kayak lu kalau misalnya di Indo kan gue dulu cara mainnya kayak kita rada textbooks ya kan, rada textbooks kita kayak dari si Hansel dan lain-lainnya kayak dari Hansel kan ngasih input mereka mainnya gimana nih, oke ada taktik kita misalnya kayak ada call out taktik gue juga baru tahu tuh kayak misalnya Envias oke ini gini nggak lo kayak gitu itu baru pertama kali lu tahu di situ. Coba gue baru tahu, biasanya gue cuman kayak biasanya kayak main begini aja pokoknya default mid kayak gini tapi udah tahu pergerakannya biasanya gue kayak gitu mainnya kan. Terus kayak di situ kalau di Thailand gue lebih kayak harus bisa adapt sama semua situasi, ngerti nggak lo? Jadi bukan kayak lo planning di awal mid-round ya, kayak lebih ke mid-round. Jadi kayak situ gue sempat masih sedikit kagok karena di satu sisi gue kayak mau take some action tapi takut ngerugin tim, ngerti nggak lo? Dulu itu gue kayak gitu ngerasa. Terus akhirnya kayak yang ngebeda sama Indo ya itu sih, kayak lu lebih dituntut buat make a play sama kayak ya either lu headshot musuh atau enggak lu mati gitu ya, kayak confident aja gitu. Udah mainnya segitu ya? Mainnya segitu. Soalnya kan levelnya udah langsung bener-bener lu jomplang banget lah, lu bayangin levelnya. Iyalah, udah beda jauh ya. Terus apa rasanya lu main di Thailand? Ya lu nge-bootcamp kan berarti di Cina ya? Berapa lama sih lu nge-bootcamp di Cina waktu itu? Lama banget dah bos. Lu berapa lama sih di Thailand? Gue aja udah sampai lupa, tau gak sih? 2 tahun kan? Hampir 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun. Hampir 2 tahun. Lama juga ya lu di Cina? Lama. Udah sampai gue tiap kali ke Cina itu udah hafal makanan apa yang enak, ini apa yang enak. Anjrit. Gimana rasanya main dengan melawan yang bisa dibilang dulu waktu kita zaman di Indonesia ya idola-idolanya Guardian, Olofmeister. Lu inget gak pertama kali lu di Thailand kan berarti lu mainnya sama Vici Gaming, ketemunya yang Cina-Cina kan, Mongol lah paling. Terus lu akhirnya masuk ke Major kan pertama kali. Itu ceritain dong, gue sih kagak kebayang gue dari sudut pandang. Gue jujur pas gue dari Thailand terus pertama kali first international LAN apalagi kan itu kayak bocah sumpah. Kayak gue ngomong so anjing so follow gue bilang excited puppy ya. Gue mau fotoin dong. Oh foto langsung follow. Oh Jera weh Stewie weh foto langsung kan. Terus kadang udah kayak turis. Iya terus kadang gue sama dia kadang lucunya itu kayak weh Niko nih sakit nih Niko kan sakit kan. Sama saya juga sakit sih.
liatin keyboardnya gimana dia gerak. Sumpah gue sampai kayak gitu dulu, saking bocah ya. Sampai lu pelajarin setapan. Mainnya gimana dia gila tangannya kok bisa gitu ya. Gue latin tangannya, mouse-nya liatin semua diliatin pokoknya. Kayak oh shit, kayak emang kayak pas gue di situ pas gue ngidol banget lah ya. Ngidol banget lah. Tapi pas itu gue realize kayak tapi nggak beda-beda juga sih, sebenarnya sih nggak ada yang beda gitu loh. Manusia juga. Iya dari situ kayak gue realize kayak nggak ada yang beda sih, bener sih. Terus sama wah banyak lah, gue bener-bener ngidol banyak banget dulu tuh kayak. Siapa yang lu paling ngidol dan akhirnya ketemu? Dulu ya. Dulu tuh zaman dulu tuh gue Fallen sih, paling ngidol Fallen dulu. Paling ngidol Fallen. Lagi sakit-sakitnya kan dia. Ya Fallen, Coldzera tuh gue paling ngidol. Terus Simple, Nico. Wah. Terus akhirnya lu lawan siapa waktu itu di internasionalan pertama lu? Major? Bukan major dulu. Minor ya? Apa dulu ya? Gue lupa. Pokoknya itu yang benar-benar paling ini dulu deh. Yang pertama kali yang benar-benar hard ya. Kalau misalkan pertama ada Starrider Chongqing itu yang gue juara. Tapi itu kayak benar-benar tire itu bukan tire benar-benar yang tire A. Tapi bagus jago juga kayak Vega Squadron, Spirit, Invited lah. Nah dari situ gue menang tuh. Habis itu dari situ ada lagi IM Sydney. Nah ini nih, ini baru nih yang the best. Ada fase, ada itu kan. Nah ini pertama kali gue kayak ngerasa momen apa ya istilahnya, momen gue lagi down banget. Kenapa tuh? Bener-bener dibantai sama Guardian. Dia itu kita itu di Thailand ada 2 Kryptonite. Astralis sama Fase. Ini 2 sama Jitu kalau salah waktu itu. Lupa gue. Pokoknya ini tim itu bener-bener kayak tiap kali kita ketemu dibantai, delete. Belum delete. Apa yang membuat lu terbantai waktu itu? Kesulitan apa? Apa ya kira-kira? Apakah mungkin kayak menurut gue sih dari segi cara kita main ya. Kan kalau kita kan dulu kan lebih ke arah kayak adu aim, adu terus gitu. Enggak benar-benar kayak setup rapi yang benar-benar kayak itu kan Crossfire, famousnya tim Cina sampai sekarang kan begitu. Kayak gitu-gitu lah intinya. Itu sih yang bikin kayak kita rada susah buat ini. Jadi ibarat kayak kalau kita on fire, on point, kena udah rotok lah musuh. Kalau misalnya kita benar kayak nggak on point terus kayak belum musuh pinter banget pakai pop flash, nah kita rata. Itu kesulitan lu waktu ketemu. Ya. Terus imagine lagi waktu itu tuh yang benar-benar bikin gua down banget di karir gua itu adalah pas itu IM Sydney LAN. Ya itu jadi lu LAN ini stage-nya itu kayak kebuka, bukan yang kayak ada booth-nya gitu loh, kayak 5-5. Ini semua penonton rame. IM Sydney kan rame banget, benar-benar itu stadion penuh. Stadion gila coy IM Sydney. Udah gitu pada minum bir semua lagi. Dingin banget kan. Itu dingin banget kan. Lu tau kan gue sekecil apa dulu kan. Dingin banget gue main gemeter lu. Gemeter gue saking dinginnya. Dingin soalnya. Gak bisa santai bener kan. Iya udah lawannya face dingin diliatin penonton. Pertama kali gue ngerasain hal kayak gitu. Bener-bener kayak gue gak bisa santai. Kayak antara excited atau gak gue gugup tau gak lu. Bener-bener waktu itu dibantai gue inget banget gue cuma bunuh 4 atau 5 lam ditonton sebanyak itu. Jadi kayak oh shit. Kelar itu gue kelar itu langsung DM seharian 24 jam. Malam ketemu pagi. Gue inget banget. Segitunya. Ya sama dulu itu gilanya itu adalah waktu itu benar-benar kita hard work banget sih semuanya kita sih. Kayak Martin kayak benar-benar bayangin dari IM Sydney. Jadi sebelum Sydney itu ada Serbia. Kita ke Serbia tanding juara 2. Kita kalah lawan Big. Dari situ kelar dari situ langsung terbang lagi Sydney. Oh iya emang padat banget kan waktu itu. Padat banget. Pokoknya benar-benar itu gue waktu itu balik Indo itu at least cuma seminggu atau 2 minggu pengen stay. Iya gue ingat waktu itu. Sisanya benar-benar kayak China, Eropa, Amerika, China, Eropa, Amerika. Wah itu gila lu jadi Mr. Worldwide ya. Iya itu gila banget. Gak pernah tuh terbayangkan dalam hidup lu bakal jadi traveler kayak gitu ya. Gue juga sometimes di hidup gue ya gue bersyukur lah kayak maksud gue bisa kayak gitu. Orang Indo gitu loh kan. Gue aja gak expect sumpah. Gue bener gak expect. Terus aduh bener-bener gitu lah. Terus akhirnya IM Sydney itu bukan major ya? Bukan, itu IM kayak minornya doang minor kan? Mungkin. Nah abis itu baru major nih. London. Nah London tuh ceritanya tuh jadi pertama kan Asia Minor. Iya, Asia Minor. Kenang. Gue seneng banget karena first dapat stiker kayak oh shit bener-bener kan. Mas gue lo CS impian lu itu apa sih? Menang major kalau enggak kalau buat kita yang orang-orang Asia kan kayak stiker. Lu punya nama lu di stiker. Ya itu kayak bener-bener itu bener-bener paling senang dalam hidup gue kayak achievement. Terus ya udah kita mulai tuh London Major kan. London Major mulai kita kayak oke. Nah itu kita mulai sedikit berubah. Pertama dari segi color si Hansel and Cole. Hansel Cole gue second egal. Kita mulai latihan terus.
Nah jadi tuh kalau di luar tuh latihan itu juga lebih ketat, nggak kayak di Indo. Maksud gue kayak dalam artian, jadi tiap hari tuh udah dijadwalin. Contoh misalnya jam 1 lawan NIP 1 map, jam 2 ini telat 1 menit 2 menit musuh langsung cancel. Jadi benar-benar on time. Oh gitu. Iya harus on time. Sedisiplin itu ya. Ya kecuali kalau misalnya telat itu dalam artian kayak lu urgentnya benar-benar kayak, wah sorry gue sakit perut nih atau enggak apa ngerti lo, kalau yang reasonable gitu loh. Cuma kalau misalnya telatnya kayak dalam artian lu telat karena masih di luar lah, ini langsung cancel pasti. Karena ketat di situ disiplin. Nah dari situ kita latihan pas sudah London Major, gue juga gak nyangka sebenarnya. Jangan London Major tuh kita lawan siapa dulu ya? Gue lupa sih. Pokoknya itu yang momen paling kita gak nyangka itu pas lawan MIBR. Oh iya. MIBR tuh bener-bener kita comeback hard banget. Itu comeback hard. Terus kita comeback dari situ, kita chance-nya gede buat lolos ke playoff yang ini. Yang panggung utamanya. Ya, pokoknya di MIBR kita comeback. Waktu itu line up MIBR itu nggak ada STB3 setahu gue. Udah gitu kita lawan Spirit. Tim Spirit. Intinya itu kita harus menang nih. Intinya itu kita posisi lagi 2-1 kalau nggak salah di grup. 2-1. Kalau kita menang ini kita lolos ke bagian 16 besar apa. Soalnya ini kan Swiss format ya. Swiss format kan. Nah lawan Spirit menang. Wah itu benar-benar turning point buat Asia. Benar-benar Asia tau gak? Jadi benar-benar kayak blow up. Wah tahu lu lolos gini-gini kayak. Gue kayak oh shit kita. Gue gak nyangka juga literally bener kayak. Anjing merinding gue dengernya. Iya sumpah. Pertama soalnya kalau kita lihat dari Bagan. Lumayan susah ya. Iya, Bagan lu lumayan. Lumayan kan, terus akhirnya pas lawan terakhir ini, pas karena kita, gue lupa menang lawan siapa gitu kan. Terus lawan Spirit kita pernah menang nih, jadi kayak kita confident, wah bisa lawan Spirit nih, karena waktu itu pernah scream ya? Karena gameplay mereka itu gak tabrakan sama kita, jadi kayak enak gitu loh. Karena kita menang. Nah dari situ bener-bener kayak, apa ya, ya turning point buat karir gue sih kayak. Di satu sisi gue merasa puas, tapi satu sisi kayak, ya gue pengen menang lagi gitu loh. Cuman setelah itu kita lawan Big kalau gak salah, lawan Jerman nih, Jerman, Gobi gitu kan. Akhirnya kalah. Gobi ya pinter sih dia sebagai IGL. Waktu itu udah masih next ya? Next ya, Gobi next, ada Tapsen, Smuya sama satu lagi. Tapsen sakit-sakitnya itu. Tizian. Tapsen lagi imba-imbanya itu kalau nggak salah. Gimana rasanya? Menurut lu lawan yang paling susah secara personal ya? Kayak misalkan lu kalau ngelawan kayaknya kenapa sih gue direct mulu sama orang? Face. Zaman dulu Faza, gue selalu direct mulu. Faza sama Astralis, walaupun Astralis kita sempat menang 1 map tapi udah habis itu nggak pernah lagi. Susah itu ya. Bisa nggak kasih bayangan buat gue yang awam gitu, yang nggak tahu, nggak pernah masuk ke sini tuh, nggak pernah nge-cash selalu gamenya, apa yang membedakan dua tim, ya tim-tim Eropa dan juga ya tim Asia mungkin? Secara aim mungkin atau secara M. Secara M benar-benar mereka kayak sakit, nggak usah tanya lah. Sesakit itu? Sakit. Benar-benar muncul pala. Oh ya? Gue inget chance lu. Waktu lawan Faza, tahu Niko kan? Nah, tahu Niko. Iya. Dia nge-entry, dia smoke A Mirage, kita CT. Nge-entry nih dia nih. Loncat ke stairs, 3 orang di-tapping 1 peluru. Tak. Lu mau ngapain gue tanya? Mau main apa? Di-tapping gitu 1 peluru sama dia. Setajam itu. Tajam. Jadi mereka di samping tajam, teamworknya disiplin, sama gini menurut gue sih kayak mereka tuh berpikiran kayak gini. Mungkin kan AFS itu kan is all about confident, benar gak? Kayak lu confident, ya lu bagus nembak. Lu bisa ngambil aim yang ngambil spot yang kalau orang menurut gue yang gue tangkap kayaknya mungkin dari segi pemain Eropa itu ke arah ini loh. Mereka berpikir, wah lawan kita Asia nih. Jadi mereka udah keburu kebus. Ngerti gak maksud gue kan? Karena kan udah pede duluan. Karena mentalnya itu emang beda. Lu lihat ya kalau di luar latihannya sama siapa sih? Tim mereka Astralis gini lah. Sedangkan lu lawannya, nih Asia siapa? Ngerti gak lu? Nah dari situ mungkin mereka ada sedikit advantage lah buat mereka gitu loh. Jadi itu yang gue tangkap sih kayak, setelah yang gue pelajarin kayak, udah kita juga harus confident juga nih. Walaupun yang membedakan dari segi teamworknya yang paling utamanya. Belum mereka tuh rapi, belum kayak gak ada yang namanya lu bunuh 1. Kalau kita kan haus, overpick, abis itu apalah maju sola ini, tapi mereka udah di plan gitu loh. Kalau lu dapat 1, next stepnya apa? Misalnya kayak, gue maju ini, oke, ajak temen mereka, nggak ada yang kayak bener-bener kayak solo play gitu, jarang gitu loh. Itu yang menurut gue yang bedakan. Gila ya. Gue kalau jadi caster kan cuma ngeliat, emang rapi sih. Kalau lu nonton Astralis mah, set smoke-nya udah kayak simfoni cuy, indah banget kan. Oh my god. Terus akhirnya lu lanjut, tapi dari London next turninya apa? Ingat nggak? Apakah performa Thai lu sebagus waktu London setelah dari London? Kalau nggak salah performance sempat down nggak sih, Vin? Ya sempat down, terakhir sempat down. Performa sempat down. Kalau saya tuh semenjak dari London gitu kita
sempat down sih. Terakhir itu yang major kedua itu Katowice. Yang Katowice ya benar. Dari situ kita pokoknya dari situ kita udah down nih. Udah benar-benar kayak something wrong gitu. Kayak nggak tahu salahnya itu di mana, kayak something wrong. Mungkin dari segi individual skill dan lain-lain kayak kita nggak sama gitu loh. Terus akhirnya ya terjadi perubahan roster. Yang si Didi mau keluar diganti si Fancy sama Attacker. Ya kan. Dari situ kita coba lagi. Tapi jujur gue semenjak dari London pun gue juga down performa gue jujur. Down gue kenapa ya? Nggak tahu sih, karena gue tuh dari dulu kan gue emang punya asam lambung dulu tuh. Jadi gue main tuh udah pasti batuk. Gede kalau itu annoying banget. Sama gue tuh gue nggak tahu sih, kayak daya tahan gue tuh kayak lemah ya, kesel. Gue juga kesel. Kadang tuh gue ngeliat kalau lagi di Cina turnamen kan kayak si Hansel gitu, kayak mainnya santai. Gue kedinginan kenapa gue udah semua full equip tuh udah pakai apa namanya yang dalam long john, kaos kaki. Kok dingin banget sampai tempel-tempel apa tuh. Tempel-tempel warmer gitu. Iya, makanya gue kadang di situ kesel banget. Dari situ gue juga sempet down banget, bener-bener down banget performa gue. Udah down akhirnya kayak pas dari terakhir dari mana ya? Throw Dubai. Ada turnamen Dubai terakhir kita kalah juga. Selesai itu bootcamp lagi ke China buat major selanjutnya Asia Minor. Nah dari situ gue diganti akhirnya. Gue diganti. Apa yang menyebabkan lu diganti? Di satu sisi sih ya itu tadi, karena gue emang sakit-sakitan. Ya gue sakit-sakitan juga. Gue sakit-sakitan sama, jadi gue kayak nggak bisa fokus sama, emang jadi skill gue nurun aja menurut gue. Kurang fit lah ya. Kurang fit. Jadi gue nggak bisa ngimbangin yang lain kayak si Samba dan lain-lain. Kayak maksud gue kayak ya gue akuin emang gue saat itu emang performa gue lagi jelek banget semenjak itu, lagi bener hancur lah. Kayak ibarat gue hilang jati diri, tau gak lo? Ini ya identity crisis. Iya kayak oh shit, kenapa sama gue ya? Iya. Wah anjing, itu hancur banget dong berarti. Iya. Pikiran lu juga. Ya tapi akhirnya dari situ kayak jadi pas sebelum itu kan gue diganti nih Japan ke-6. Tapi ya walaupun itu tetap profesional. Mereka kan akhirnya yang Asia Minor gue coba ibarat bener-bener pas saat itu kayak ibarat ngasih last gift lah, ngerti gak lo? Pas sebelum gue diganti kan akhirnya gue grinding Asia Minor kita lolos tuh bener-bener lolos. Gue bener-bener kayak on top lagi nih, performa gue on top nih, bisa lolosin Thailand. Terus akhirnya oh ya udah menurut gue kayaknya udah cukup nih. Ya udah gue akhirnya kayak balik gue bener-bener kayak full recovery lah, nyantai ini udah mulai enak lagi. Udah mulai kayak enak lagi lah, karena waktu itu emang bener-bener kayak padat banget bener-bener parah lah padatnya. Nggak ada waktu buat recovery stamina segala macam. Iya, nggak ada benar. Soalnya kan maksudnya kayak kalau orang Eropa kan kemana-mana ya lu masih sama Eropa. Sedangkan kita Asia ke Eropa, jet lagnya, jet lag, terus kayak mending kalau pesawatnya bisnis kan. Iya. Kan maksudnya ekonomi pasti dong, nggak mungkin jarang. Kayak itu rada berat buat gua. Khusus gua ya, karena emang waktu itu kan ya bayang gua masih bocah lah. Umur berapa sih lu di Thailand? 18-19 kayaknya deh. Gila coy. Ya 18-19. Anjrit, bikin iri bangsat. Kenapa sih gue gak sejago lu anjing? Anjir. Terus akhirnya lanjut tuh di Thailand kan. Cuman pada akhirnya lu di bench lagi. Setelah lu ya gue pemain ke-6 akhirnya. Pemain ke-6 kan yang masuk si Freeman. Freeman masuk. Terus what happened dengan Thailand? Abis itu gue gak tahu tuh, karena gue lebih ke arah kayak streaming, chill. Kayak belum kadang kalau misalnya gue kayak misalnya turnamen butuh gue main. Kalau enggak ya udah gue kayak disuruh ya udah santai dulu aja nggak apa. Terus akhirnya tuh kalau nggak salah tuh gue kurang ngikutin lagi tuh. Setelah itu tuh mereka tuh menang kalah gue kurang ngikutin. Terus akhirnya kan ada si Seta lah, gue masuk gantiin siapa gitu Seta ya? Gantiin siapa ya waktu Seta ya? Ada Seta kan sepetai lu. Oh iya Seta. Kayak gantiin Freeman ya? Gantiin Freeman sih ingat gue. Ya kalau saya gantiin Freeman ya. Coba lagi pakai Seta, nggak works lagi nih. Terus akhirnya ternyata Thailand mau bikin 5-man roster full Chinese. Ya, terus akhirnya si Hansel keren Renegades kan? Nah, Thailand mau bikin full roster Chinese. Nah, saat itu, detik itu gue tawarin lagi Thailand, tapi international roster. Maksudnya gimana tuh? Jadi Thailand bikin 2 divisi. Dua. Satu full Chinese, satu international, satu lagi gue Seta Freeman. Situ gue masih kayak di satu sisi gue ditawarin si udah ditawarin BTRG. Waktu itu gue lagi duluan BTRJ, ya udah gue sebelum ya udah gue main santai lah, kan masih kayak chill aja lah. Nah terus abis itu
pas di situ setelah BTRG kan gue masih kontak Tylo, dia mau bikin international roster, gue udah dikabarin, cuman 2 lagi nggak tahu nih siapa nih lagi mikir. Ya udah gue, oh yaudah tuh kabarin gue kalau udah full lineup biar gue pikirin. Tapi pas detik itu ditawarin lah si NG, katanya rosternya si Sai gini-gini, terus gue mikir kayak sebelumnya NG dulu, ini pas lu udah BTRG kan? Ya. Waktu lu lu soalnya bench ya, hitungannya on loan kan lu ke BTRG ya. Begitu gue mikir kayak Tylo or NG. Jadi bentar itu tahun 2020 dong ditawarinnya. Iya. Jadi Tylo tuh hampir sebenarnya international roster CS:GO. Hampir. Lu Seta Freeman. 2 lagi belum tahu, tapi 2 lagi mikir. Nah, terus di situ kayak gue juga mikir kayak masuk mana ya. Nah, pas gue lagi mikir kayak gitu, endingnya udah nge-approach. Nawarin datang nawarin kayak kalian apa gini, ada si Sign, ada BTRG nggak mau lanjut sama lo. Apa karena BTRG kan ada problem juga dari segi manajemen. Iya, yang si terus akhirnya gue balik gue balik dong ke Tylo lagi dong. Terus akhirnya pas tahun gitu gue nanya ke si Jack kayak ini Tylo international udah ada kabar gak? 2 lagi siapa belum nih, lagi mikir juga nih kayak gitu kan. Terus kayak oke, gue bilang kan. Terus akhirnya yang satu lagi si NG udah nawarin kayak ada, pertama itu gue sign Anthony satu Thailand, si Bike satu lagi masih mikir belum tahu nih ada bukan. Nah terus kayak tadi itu gue mikir mau main sama si Seta, ya kan, karena si Hyung Seta ini kayak ya udah dekat lah, maksud gue kayak mau main bareng gue mau main bareng, gue juga main bareng sama dia karena kan emang pengalaman semua kan. Terus tapi satu sisi kayak gue juga nggak tahu kenapa akhirnya si NG memutuskan buat ngambil Erkas. Nah terus waktu itu soalnya yang dari international itu belum tahu nih 2 lagi siapa, masih kayak kursi kosong, galau lah mau nyari siapa gitu, kayak susah nyari pemainnya gitu loh. Nah udah akhirnya dari situ gue mutusin kayak feeling gue NG bisa nih dengan lineup kayak gini gitu loh, kayak bisa nih, mungkin gue juga cari atmosfer baru lah, ya kan. Akhirnya gue mutusin buat ke NG. Terus akhirnya yang ini gagal batal ya, si Seta kan ke Cloud9 Valorant, akhirnya ke Valorant, ya kan. Ya udah abis itu gue gitu abis itu. Berarti lu akhirnya sekarang masih hitungannya pemain Tylo atau udah lepas? Udah lepas, karena udah di buyout. Udah di buyout lo sama NG? Udah. Berarti lu sekarang di NG, di CS:GO. Nah, sekarang gue punya pikirannya gini loh. Kalau lu lihat sekarang scene-nya, semua pemain CS:GO pindah ke Valorant. Semua pemain CS:GO pindah ke Valorant. Crow pindah ke Valorant, Dustin pindah ke Valorant. Ior yang main di BTRG bareng lu pindah ke Valorant. Lu masih main di CS:GO dengan squad Southeast Asian plus Korea plus Mongol. Apakah lu masih sepede itu untuk ngetargetin tembus major? Kalau misalnya masalah PD sih, karena turnamennya berarti kalau Southeast Asia mainnya turnamen apa? RMR sekarang poin. Jadi kayak ada RMR, nah itu penting lah intinya. Kalau untuk masa PD gue pede karena di satu sisi gini loh, kayak the way kita latihan, the way kita nge-approach ke gamenya gimana, kayak vision kita gimana, kayak ya bagus, kayak even kita latihan pun kita menang, kalah, menang, seri gitu, kayak nggak buruk-buruk banget kayak lah. Gapnya nggak jauh gitu loh. Kayak yang membedakan paling lebih ke arah kayak pengalaman, karena nggak semua, maksud gue yang pengalaman kan nggak semua orang kayak butuh chemistry lah, karena kan tim baru. Tapi emang jujur susahnya mungkin di bagian kom, soalnya kan kita mix international roster itu lah ya. Menurut gue celahnya di situ. Cuman ya gue pede, makanya gue memutuskan buat steady charge karena gue ibarat gue masih mau balik ke major lu lah, at least, ngerti nggak lu? Kayak benar-benar mau balik major lah. Nah waktu itu sebenarnya tuh gue juga sempat ditawarin buat trial ke tim Eropa sama agensi gue, ya. Tapi dari guanya kayak tim apa? Lu pernah ditawarin? Iya, nggak dikasih terima, cuman kayak Kevin, dia bilang Kevin lu mau coba manajemen player lu. Ya, Kevin lu mau coba nggak trial ke tim Eropa. Terus kenapa nggak lu ambil? Nah di situ gue gimana ya, kayak dalam artian gue merasa diri gue belum pantas. Dibilang belum pantas, kayak bukan belum pantas juga, kayak gimana, kayak gue belum siap. Dalam artian gue di otak gue kayak kalau gue mau masuk ke scene Eropa, artinya gue harus benar-benar Asia, gue jadi the best player, harus kayak carry, harus benar-benar impactful, baru gue siap. Karena di situ gue benar kayak mikir juga kayak kalau gue pindah Eropa kayak benar-benar kayak nggak siapa ya, secara mental, fisik dan lain-lain, kayak gue merasa belum siap, belum bisa buat move. Karena dulu kan gue sempat ada sakit terus kalau ke Eropa, maksudnya kayak traveling kayak ada homesick gitu lah, tapi bukan homesick juga, kayak sakit-sakitannya. Jadi gue ngerasa kayak mungkin gue belum siap gue. Ya akhirnya gue bilang nggak usah deh, gue mau main di Asia dulu akhirnya. Jadi ya udah gue lanjut di Asia. Gitu. Baru tahu gue lu sempet di offer ke Eropa. Ya. Kalau misalkan offer itu datang lagi sekarang, lu ambil nggak? Untuk saat ini. Kevin, saya terbangkan kamu ke Finland.
Interesting sih. Cuman gue gak tau masih 50-50 kalau. Gue soalnya gimana ya? Gue orangnya gimana ya? Kayak how to say ya? Gak tau sih, gue bingung sih apa masih kayak galau aja, gue galau, bener-bener galau tau gak? Iya sih. Misalnya gue passion banget. Cuman lu masih secinta itu ya masih CS:GO ya. Even Valorant keluar pun hati lu sempet ada udahlah pindah Valorant aja. Hati lu tuh sempet gak sih ada kayak gitu? Waktu Valorant keluar waktu Valorant keluar sih gue belum gak ada kepindah-pindah. Kayak bener-bener Valorant kayak buat gue ibarat kan gue latihan CS tuh bisa sampai 8-9 jam sehari. Bener-bener kayak buat refreshing jadi kayak have fun. Wah anjing, Valorant lucu juga, seru nih, ada skill-skillnya kan. Terus makin lama sih gue kenapa gue nggak mau pindah dulu, karena satu sisi kayak gamenya rada sedikit apa ya, kayak sedikit bullshit lah buat gue. Kayak maksud gue running headshot lah, pakai OP mantek di headshot sheriff lah, ini itu banyak skill lah, nembakin mata Rena tuh apalah, pusing gue tuh kalau. Jadi kayak dalam arti kayak oke ini masih buat fun dulu lah, belum gue ada pikiran buat serius, belum ada panggilan. Cuman kayak kalau jiwa kompetitif gue dibilang ya gue semoga pasti kompetitif, kayak gue gak mau kalah gitu loh. Gue mau ibarat gue mau jago CS, gue mau jago Valorant, bodo amat. Ngerti gak lo? Tapi belum untuk masa seriusnya untuk saat ini kayak belum banget lah. Belum ya. Cuman mungkin ya kita nggak tahu, mungkin tahun depan kalau nggak mungkin 3 bulan 4 bulan ini kita juga nggak tahu kan, lihat aja. Mungkin Xcurate pindah ke tim GLHF. Gue jadi IGL. Waduh. Boleh. Oh, jangan goblok. Taruh pensiun anjing gue IGL-in. Nah, lu sekarang berarti udah di NG dengan Southeast Asian roster lu. Ya. Barusan aja gue baca. BTRG ya mungkin beberapa orang tahu, beberapa orang nggak tahu. Tapi lu kena dampak nggak dari kasus itu? Kasusnya BTRG? Pas kena lah. Kena. Kayak misalnya gaji sebulan nggak dibayar, kena gua. Berapa? 1 bulan lu kena nggak dapet? Nggak dapet. Ya udah legowo lu. Ya udah, apa gimana? Life goes on kan. Life goes on lah ya. Ya mungkin rezeki lu dipotong pelajaran hidup. Pelajaran lah ya. Rezeki lu dipotong di sini, nanti dikasih rezeki lain ya kan. Bener. Nah tapi NG lagi-lagi nih lu kayaknya ada aja dah hidup lu. Iya sih. Kena uji apa cobaan lu masih belum selesai di BTRG ternyata. Kenapa NG, Vin? Gue soalnya nih waktu gue ngeplan podcast sama Kevin, nggak ada nih pikiran sama sekali bakal obrolannya kayak gini. Tapi tadi waktu Kevin lagi main sama Ior kan, terus di chat ada apa sama NG? Hah, ada apaan sama NG? Gue aja kagak tahu apa-apa. Langsung gue search kan, ternyata NG ada kasus. Kasus apa lagi sih? Ini CS:GO Southeast Asia udah scene-nya mati, ada aja kasusnya. Jadi gini. Jadi itu NG itu ada 3 bos. Nah, bos satu ini ngurus CS. Nah, kalau misalnya dibilang NG itu punya fund yang besar, emang gue akuin. Semua berduit semua. Nah, tapi yang bos CS ini kibarat kayak sifatnya bocil, ngerti gak lo? Dia udah martin kayak yang ngurus CS, harusnya yang ngurus CS ini yang ya ibarat responsible buat gaji dan lain-lain. Tapi malah bos kedua ini yang kayak ngatur, yang ngurus. Yang ketiga ini kayak sempet lost contact 1 week. Nah, ternyata ternyata ya disamperin, digituin ya, yang ya itu tadi kayak ternyata dia korupsiin duit company intinya. Oh ya? Ini gitu yang head of directornya CS:GO? Iya. Dia ngorupsiin duit kayak company? Iya, kayak gitulah intinya lah. Shit. Jadi ya udah, tapi maksudnya ya dia bisa bilang dia orang kaya juga, kaya banget gitu. Cuman I don't know kenapa juga gitu loh. Kenapa dia ngelakuin hal itu, terus akhirnya sekarang lagi kayak diurusnya ke meja pengadilan dan lain-lain lah. Oh iya? Iya. Tapi NG-nya masih ngurus lu nggak? NG nggak, kita nggak. Jadi kita ubah banner, main dipakai nama lain, nggak pakai NG lagi. Ibarat sekarang itu lebih ke arah kayak masih Orclus lu berarti? Orclus gue sih ada, masih stay. Cuman lebih ke arah kayak lagi nunggu investor lain. At least sampai bulan ini lah keputusannya. Ntar gimana kelanjutannya. Antara emang kita lanjut dengan another banner, atau ya kita batalin semua operationnya. What happened abis itu? Apa? What happened abis itu kalau misalkan? Kalau misalnya itu terjadi, gue gak tau sih. Gue antara gak tau, gue juga masih galau sih. Kayak satu sih gue masih passion CS banget kan. Cuman paling kalau CS ya paling gue ke tim Cina. Balik lagi ke Cina. Iya, tapi satu sisi kayak gue tahu Cina kan, lu tahu Cina kayak gimana kan? Iya. Kayak terlalu sometimes ada visinya lah. Kayak ya you know. Ya, itulah ya. Lah. Tapi satu sisi aduh. Ya, tapi satu sisi ya gue ya tetap harus kerja lah, harus. Lu nggak ada duit yang kita gimana, bener dong? Jadi sudah mulai melirik-lirik nih scene sebelah. Scene sebelah gue malu. Gue scene sebelah lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah untuk sekarang kayak
Ya gue sambil kadang kelar latihan tetap main kayak masih supaya tahu nih meta apa sih, kayak apa yang gue ketinggalan biar nggak ketinggalan jauh lah intinya. Just in case. Plan B ya itu ya. Plan B. Anjir, sudah siap-siap backup plan. Pantes aja ini udah triple V nih. Oh berarti lah, gue bingung adalah kan yang permasalah si bosnya NG yang ngurusin CS:GO ini, dia tuh nggak ada berarti tim lu itu nggak ada sangkut pautnya sama bos lain. Bos lain tuh bener-bener nggak ngurus divisi CS:GO. Nggak, jadi bos lain tuh lebih karena kayak ada yang ngurusin bagian marketing and stuff, terus kayak ada yang benar-benar ya gitulah. Kalau Chas yang dia doang. Terus Anthony ngamuk nggak? Dibilang ngamuk ya. Dampaknya tuh apa sih kalau dari adanya kasus ini? Dampaknya? Banyak, kayak misalnya dari segi salary kayak sering ke delay. Terus mungkin ada beberapa yang salary-nya belum dibayar, mungkin ada bonus pemain yang belum dibayar, gue juga nggak tahu kan, karena kan kita beda-beda kan. Pasti itu kena sih, pasti kena. Terus juga kan dampaknya juga pasti kayak bagian staff engine-nya juga yang lain, kayak editor dan lain-lain. Ya ampun. Udahlah bro, nih buat kamu orang Thailand yang kaya, kalau udah kaya nggak usah nilai duit orang bangsat. Kasian yang kerja. Oh gitu, anjrit. Masih ada aja ya kasus-kasus begitu, padahal NG loh udah mulai gede nama mereka. Ya sebenarnya gue juga mikir kayak pas gue tawarin NG kayak dalam artian kan, maksudnya lo tau sih kan kalau bisa dibilang gaji kan kayak besar, ya kan. Apalagi kalau yang experience semua kan kayak ibarat at least kayak 30-40 di atas ada, ya kan. Gue mikir kayak untuk tim SEA, misalnya sekelas company SEA, lo mau ngebuang spend kayak gitu kayak sedikit. Awalnya gue sedikit kayak nggak yakin, sketchy, kayak visi lah, kayak lu bisa ngejamin 2 tahun lah ini bakal works. Gue sempet sketchy juga, cuman kayak saat itu yang offeran itu yang lebih menurut gue worth, walaupun ada sketchy, tapi dari segi line up oke. Jadi gue bilang oke, udah kita coba gitu. Terus akhirnya ya kayak gini ya udah mau gimana, life goes on lagi. Berarti masih ada yang nunggak nih? Nunggak ya masih lah pasti. Cuman gue gak tahu yang lain ya, yang lain gue gak tahu. Lu ya udahlah ya. Jadi gimana? kasihan gue ngomonginnya. Udahlah, toh ajak Anthony gue bikin organisasi. Gue jamin 2 tahun juga bisa deh. Makin sketchy anjing kalau gue yang buat tuh kayaknya. Ya udahlah ya, semoga kasusnya NG bisa segera selesai. Semoga bisa dihukum sesuai dengan kesalahannya. Kalau misalkan terbukti ya kan, ya kita tunggu aja lah. Semoga nanti di live stream juga tuh pengadilannya, anjing kayak di Indonesia banget tuh. Nah, gue udah nanya-nanya di Instagram. Kalau misalkan ada yang mau tanya nih ke Babang Sekuret, ya kan, tanya aja di Instagram questions. Nah, masih di Thailand nggak sih? Tadi udah dijawab. Udah nggak. Berarti udah full buyout NG. Ya benar. Sekarang ya istilahnya lu berarti selama kasus itu masih berjalan, lu free agent lah ya. Orkless. Ya kayak gitu lah. Orkless lah ya. Nih. Natsuki, momen paling bikin bangga selama di Pro Scene. Itu juara Chongqing menurut gue. Juara Chongqing sama yang major London. Karena yang Chongqing itu benar-benar first international LAN gue sama Thailand dan kita langsung juara. Dan itu kayak itu momen paling membanggakan. Habis itu yang major juga stiker lolos kayak masuk Legends Test tuh kayak make a history for Asia, kayak benar-benar lu first team gitu. Setelah sekian lama kan. Benar-benar first team. MVP dulu oke lah. Tapi abis itu enggak, ya Asia kita dipandang kan sebelah mata. Ya kita soalnya pandang underdog cuma akhirnya kita bisa masuk proof lah. Itu yang paling. Lawan IPR lagi kan. Nah, di momen nih ada lagi nih, Kikia. Di momen apa pertama kalinya lu suka sama AWP? Karena kan ya lu terkenal sebagai Auper Indonesia kan. Biasanya ya kalau Auper, kalau nggak Next Jack lu. Gua 1.6 gua main. Kenapa akhirnya lu suka AWP? Pertama gue suka senjata, gue orangnya tuh kayak simple, gue suka yang instan. Jadi kayak lu tau kan AWP first skill instan. Iya. Ya kan. Terus waktu itu gue ketemu legend CS namanya Kare. Dia tuh Virelis dulu. Oh, Virelis. Dari situ gue diajarin AWP sama dia. Diajarin AWP terus kayak anjir seru banget AWP nih. AWP gue berlatihan terus lah intinya kan. Terus sama gue suka nontonin Mark Love dulu. Ada fake movie yang bikin gue bener-bener kayak nonton itu kayak jiwa gue bergejolak tuh, keren banget. Bisa sih orang sejago ini ya. Iya kayak oh my god Mark Love jago banget. Terus akhirnya dari situ gue demen AWP. Dari situ lu selalu main AWP? Iya kalau bisa AWP bodo amat. Tapi lu tetap latihan dengan rifle dong pastinya? Pasti tetap. Cuman kayak mostly
ya itu kayak karena gue tahu gue AWP main, gue bakal save ekonomi gue buat AWP mostly. Nah, lu lebih suka tipe pemain AWP yang agresif atau yang lebih konservatif, mainnya lebih aman? Kalau dulu gue agresif banget kan. Iya, lu agresif banget dulu. Tapi dari situ gue belajar. Terlalu risky. Nggak selamanya lu main agresif menguntungkan buat tim. Maksudnya dari selama pengalaman yang gue alami ada, lu itu harus bisa tahu kapan saatnya agresif, saatnya defensif, sama saatnya bisa ngebait teman. Jadi ibarat harus balance. Kayak contoh simple, Diva, Zau kan semuanya kan ada saatnya lu agresif. Kalau dulu kan gue belum kayak double mulu kan. Nah, tapi itu salah. Ya itu salah di situ gue jadi nggak konsisten mainnya. Nah, ada gue belajar di situ. Itu ya. Jadi kenapa Xcurate main AWP mulu? Kita by one masih 1-1 nih skornya. Satunya simpen aja ntar. Pokoknya satunya challenge. Kalau misalnya ini nanti pas sudah di publish, like-nya tembus berapa? Gas. Kalau like-nya tembus berapa, lu tentuin dong. Berapa? 1.000 kayaknya kedikitan. 10.000 kebanyakan. Goceng lah, 5.000 dah. Kalau like-nya tembus goceng, kita bikin buy one-nya live di channel lu sama channel gua. Kita taruhan 1 juta. Deal ya? Deal. Tuh like goceng udah di udah disuarakan ya. Nih, seberapa diperlukan role AWPer di Valorant dibandingkan dengan CS:GO? Kalau Valorant gue nggak tahu ya. Maksudnya gue dari sekarang tuh pada bilang AWP mahal. Nggak worth it kan. Dan lu lihat pun dari tim semua, tim Indo jarang. Nggak ada dedicated AWPer. Pasti kayak rival. Gue juga nggak tahu itu kenapa. Mungkin emang gue akuin mahal. Karena ya cap lu cuman 9.000. Ya mahal, dan satu sisi lu harus tahu, harus pintar main AWP-nya. Nggak boleh kayak lu baru beli AWP insta mati. Langsung ekonomi tim hancur. Tapi menurut gue kalau seandainya lu bisa manfaatin itu dengan sangat baik, ya itu untung-untungan gitu. Ibarat kayak logikanya lu AWP, lu bisa nyolong satu terus di awal, ngasih pressure ke musuh nggak? Ya orang jadi malas nge-pick. Dia benar-benar kayak ibarat kayak keluar utility kan. Terus kayak benar-benar kayak lu ada sedikit ngasih pressure, aduh nggak bisa nih, masih main nggak bisa barbar nih, tau lu. Kita kenain mentalnya gitu loh. Even di Terok pun juga gitu. Ke Terok kalau misalnya kita ketemu chatnya yang suka jiggle pick kan, atau nggak suka yang kayak overpicking, kita panis pakai WP, tang mati. Maksud gue ibarat lebih gampang bunuh pakai WP dibandingkan rifle kan. Logiknya gitu loh. Logiknya kan. Kecuali ya lu lawannya Nico itu pakai Nico. Kecuali kalau lu rifle lu benar-benar lagi on point, sakitnya kayak orang gila, jedor. Iya. Gitu. Apalagi kecuali lu lagi ngangkat satu kaki, headshot kan. Nice tank. Musuh bebuyutan lu di Anonymous, awalif_gis. Maksudnya musuh gue pas lagi main Anonymous? Iya. Kayaknya gak ada ya, karena emang di saat itu gue gak tahu tim mana yang jago. Top tim siapa, cuma main doang, sumpah. Waktu pas Anonymous paling musuh buyutnya waktu itu boom sih harusnya sih. Boom kan. Boom nih. Wah, langsung semangat. Satu circle soalnya kan. Guys, ini kita full fokus briefing. Oke, gue briefingin langsung 2 jam. Seniat itu waktu lu lawan boom. Gue itu orangnya tuh kalau lagi briefing bener-bener niat. Gue itu orangnya gimana ya? Gue kalau udah fokus, gue bener-bener niat. Kayak doesn't matter kayak lu bilang, ini kan turnamen kecil. Gue tetap kalau mau itu kecil gue niat pokoknya. Karena lawannya ya boom. Ya karena satu sisi gue suka kayak kalau lawan temen tuh lebih seru gak sih? Lawan temen seru kayak gaming gitu loh. Karena gue tuh kalau Valorant tuh suka apa ya, kayak gue bener-bener suka nge-create new meta dan gaming gitu. Kayak jadi orang pun yang nonton jadi entertain, ngerti gak sih lo? Jadi gak cuman gue tuh paling gak suka kayak nonton, Sentinel kayak gini, oke kita ikutin. Gue gak suka kayak gitu. Gue lebih suka nyiptain meta gue sendiri yang dimana sesuai dengan role kita. Jadi kayak, wih apa nih, baru banget nih guys. Main Yoru di Challengers. Iya apa nih, iya nih, oh my god apa nih. Kayak itu kayak excited aja buat gue gitu. Oke, itu ya guys jawabannya. Kalau pindah ke Valo harus tim luar apa dalam negeri? Reponism. Kalau ke Valo, Kalau ke Valo menurut gue dalam negeri juga not bad. Soalnya yang kalau misalnya kita ngomong Indo lebih gede, paling gede. Iya sih. Viewersnya paling gede. Paling gede. Setara sama Korea, Jepang, Amerika. Jadi kayak why not? Maksud gue lu ibarat ada yang enak di Indo, nyantai gak harus keluar negeri, travel kayak gue. Terus bisa ke major dapat 2 slot saya. Itu santai aja kan. Kalau lu udah tahu kayak gitu, kapan pindah ke Valorant? Nanti lah. Masih ditunggu ya. Ini waktu lu tadi berapa? Mungkin 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun. Maksudnya gue gak tahu mau join tim mana. Masih masih gak tahu mau masuk tim mana. Iya serius nggak tahu karena gini loh, gue tuh orangnya gitu logikanya ya. Pertama seandainya nih ya, gue kalau masuk SN seandainya nggak enak kan, dalam artian gue deket sama mereka nih, terus tiba-tiba setengah senak jidat gue pindah Valorant, 1 orang di kick.
Ngerti maksud gua? Iya, ngerti. Sama halnya kalau misalnya gua ke tim teman gua, boom. Ya kan? Ganti satu orang. Baru aja ganti pemain, tiba-tiba ada yang ganti lagi. Seandainya, okay? Kan enggak, maksud gua orangnya kayak gitu, kayak gua juga mikir juga kayak ada rasa iba. Bukan rasa iba, rasa kasihan ya. Temen kayak temen gak enak. Gue gak enak. Mutus rezeki orang. Gue orangnya gak enakan gitu. Kecuali kalau yang pas banget mereka lagi available dan lagi ada in trouble, kayak perfect timing. Gue bilang kan, bener dong. Oh berarti mesti ada tim yang lagi trouble, kosong min 1 pemain, perfect timing. Atau mungkin gue bikin tim sama Jason. Wah, seru banget itu. Ada kepikiran? Sempet ada sih, karena kan Jason di Pepres kontrak setahun. Ya sampai 2022 ya dia. Nggak tahu gak, kalau nggak salah sampai akhir tahun ini kayaknya. Menarik. Kepikiran tuh. Ya jadi ini gue kasihin lo ya untuk Anonymous, kalau emang mau regroup, ya udah kabarin aja Hin ya. Halo investor. nih. Kalau gaji Valorant 2 kali gaji lu sekarang, apa masih mau di stay di CS? Yuk tanda tangan kontrak aja lah. Ya 2 kali digaji gue. Ya, orang waras mana yang kalau dikasih pertanyaan itu bilang stay di CS? Seidealismenya dia juga kalau ketemu duit gede gas. Kecuali kalau gue stay CS itu mungkin di scene Eropa. Kalau iya, itu beda cerita, bos. Gue kan lagi di saya kan. Lu tau sih scene saya tuh susah apa? Iya. Ya gue gas lah pasti. Mau scrim aja susah nyari musuhnya. Iya. Gue dulu sekarang gue kasih tau, gue CS scrimnya sekarang cuma nama tim China, tim Mongol. Udah, that's it. Gak ada lagi tim saya sama sekali. Jarang banget, susah. Udah susah. Tuh guys, udah mati CSGO. Untung gue nge-cash Valorant sekarang. Untung aja. Oke. Kenapa sekeluarga bisa main game FPS dan jago-jago? Emang jago ya Jason sama Kevin? Enggak, biasa aja. Ya. Gue juga gak tahu sih jujur. Mungkin karena dulu buka jadi tuh gue dulu buka warnet. Nah gue tuh kadang suka kayak sekolah antar jemput adik gue. Jadi tuh bokap gue dulu kenapa buka warnet karena dengan alasan nggak mau kita orang kelayapan. Jadi alasan bikin warnetnya itu biar lu nggak kelayapan. Salah satu alasannya lah. Jadi maksudnya biar nggak kelayapan. Jadi kayak keren juga. Jadi barat kayak bisa dipantau. Oh ya udah, di mana di warnet gimana? Oh ya udah masih oke lah, ngerti nggak lo? Dibandingkan lu kelayaban ke warnet orang. Maksudnya kelayapan terus kita nggak tahu pergaulannya kayak gimana. Bener kan? Kayak bad vibe gitu kan jadinya kan. Jadi kayak better kayak gitu. Terus akhirnya nggak tahu sih. Rata-rata adek gue ngikutin gue semua. Misalnya gue main 1.6 nih. Apa tuh seru nih? Ikutan dong, mau dong. Oke main. Terus gue pindah CS ikutan juga main. Pindah ini main semua ikut semua. Bocah. Iya bocah. Tapi berarti the next-nya Jojo nih. Jojo gila sih itu masih bocah udah platinum. Gue akuin ini gue juga mungkin Jojo kalau misalnya dia nggak tahu tapi nggak ada yang tahu ya. Mungkin kalau Jojo serius dan mungkin emang ada kedepannya dia emang e-sport, mungkin dia lebih jago dari gue sama Jason. Gue nggak bohong, jago banget. Gue nggak bohong. Valorant sekarang pakai Raze, Sacha lebih lincah daripada gue nggak bohong. Iya, jago banget. Gue kalau nonton dia lagi live stream main sama siapa gitu, Jojo rank apa ini? Anjir. Nggak bohong. Ini orang berapa udah sejago itu? Terus bocah kayak itu bisa dia ngerti kayak misalnya dia tahu cara nge-crit space dalam artian dia bilang, kok I want to Satchel set, can you help me flash and smoke here? Gue bilang, oh my god. Gue langsung. Jojo tuh umur berapa? 6 tahun apa 7 tahun? 6 tahun udah ngerti kayak gitu. Gue kan gak tinggal sama dia. Gue kayak pas main sama dia kayak, what the fuck cuy. Jago ngomong dia orang 6 tahun udah minta di flashin sama di smokin. Bawel inisiatif orangnya. Dia tahu apa yang dia butuhkan biar bisa dia masuk ke site kan. Itu gila, gue akuin itu Jojo gila. 6 tahun gue masih main Zuma anjing. Dia udah minta, terus yang minta nge-smokin sama flashin, mintanya sama Excure. Gila, gue udah mati kayak gaming banget gue. Udah gaming umur 6 tahun cok. Gue masih main Zuma anjing sama tim Badis. Bangke. Wah, oke. Aset negara selanjutnya itu. Berarti ini tiga-tiganya jadi aset negara nih. Astaga. Nih, selanjutnya Jason bilang, jagoan gue apa lo? Jason nih yang ngomong nih. Jason. Emang dia lebih jago dari lo? Kalau kita bicara Valorant ya, kalau bisa kita bicara Valorant mungkin untuk saat ini dia mungkin ada sedikit jago lah, karena kan dia main terus. Ya kan, cuma kan jago, kita coba gini logikanya, kita tahu orang itu jago di saat apa? Yang paling bener-bener orang mandang lu itu sebagai jago. Sebagai kalau lu menang. Kalau lu menang event. Bener dong. Kalau lu cuma jago kayak tiap round, maksud gua dalam artian kayak oke, lu jago nih. Oke, lu tiap round mungkin kayak MVP, kalau nggak second track, ya kan. Tapi lu sebatas lokal. Ngerti nggak maksud gua? Iya. Ngerti kan? Not international kayak itu kayak ya udah lu jago ya udah jago. Cuma kan jagonya bukan karena kayak
orang luar nganggap lu, wah ini orang jago banget loh, ibarat kayak, wah ini Tenzi jago banget. Cuman yang tahu orang lokal, jadi kayak ya buat apa gitu kan. Makanya maksud gue kalau emang dia merasa jago daripada gue, buktinya itu dulu menangin event ke Iceland, baru gue akuin lu jago. Wah, tantangan tuh dari abangnya sendiri nih. Bener kayak gitu dong. Wis. Tantangan ya? Jelas dong. Berlin nih tantangan selanjutnya dia berarti. Bener. Kita lihat aja. Siapa tahu ternyata di waktu Berlin itu Kevin udah pindah hati. Abang ketemu Ade kan. Tidak ada yang tahu. Ngangguk-ngangguk aja lu, senyum-senyum lagi bangke. Nih, pernah ngerusakin gear gaming karena nge-rage gak? Brian Kosasi. Nggak pernah gue. Oh ya? Ya gue calm and collected ya lu ya? Gue jujur gue dulu sempat angry ada, paling gue cuman kayak mukul meja ini, cuman bener-bener nggak sampai banting keyboard, apalah mouse, apa keyboard, apa monitor, nggak pernah gue, nggak pernah kayak gitu. Nih, apa nickname teralay yang pernah lu pakai seumur hidup lu? Pasti main game aneh-aneh. Gue tuh dulu inget nama nick gue yang paling alay itu apa ya? Rozonotif, anjing. Gue dulu inget, gue dulu bukan alay sih, gue dulu nonton drama Korea, City Hunters dulu gue inget banget. Terus yang main Lee Min Ho. Nah. Dia nama di Korea itu Yoon Sung, jadi gue pakai itu. Aduh. Oke, sempat Korea Bu itu ya? Iya, Korea Bu gue dulu. Terus akhirnya baru Excurate? Iya, akhirnya baru Excurate. Dari mana Excurate tuh? Itu kayak gue pas kan gue main AWP, gue kayak mikir kayak ketepatan apa ya, Excurate. Kurang biasa aja, ganti X keren kali. X, oh ini Excurate. Oh udah kayak gitu kan. Karena udah gitu doang, simpel. Terus tahu-tahu booming ya nih lu, anjir. Nah, berarti kan ini ada satu pertanyaan lagi. Dulu sempat berkuliah, orang tua mengharuskan lulus kuliah atau tidak? Jujur kalau bokap nyokap gue lebih ke arah kayak apa ya? Nggak mengharuskan banget, cuman lu kalau bisa lulus. Tapi lulusnya itu nggak dalam artian kayak nggak benar-benar kayak oke, contoh misalnya gue mau cuti setahun, ya it's fine. Tapi lu bisa ngambil lagi kuliah di umur 27 misalnya, kayak lebih santai lah gitu. Tapi at least lu ada gelar. Gak dituntut untuk lulus buru-buru. Iya kayak gitu maksudnya. Cuman ya gitu lah. Cuman dari guanya kayak rada berat untuk balik kuliah lagi. Berarti akhirnya lu gak lanjut kuliah ya? Udah kan akhirnya gue cuti kelamaan akhirnya. Cuti kelamaan akhirnya di DO. Nggak tahu di DO apa, gue sampai nggak terima notif apa, gue udah nggak tahu nih bunyinya sekarang gimana. Lu kuliah berarti sampai semester berapa? 3. Semester 3 tuh terakhir? Terakhir. Waktu lu ke Thailand? Iya. Berarti mau lanjut kuliah lagi apa tidak? Belum tahu, kita ya. Kan bisa tinggal masuk. Kuliah kan gak ada batasan umur. Iya. Masuk lu tinggal masuk toh. Benar. Nah, tips buat nih pro player entah di Valorant, entah mungkin yang nggak tahu di akal sehatnya mau coba CS:GO di Asia Tenggara ya. Tips buat mereka atau enggak at least ya wejangan lah. Karena kan lu adalah salah satu player Indonesia yang bisa dibilang paling decorated, pernah main di major, pernah main di tim besar, pernah main di Eropa, Amerika. Apa wejangan buat mereka, Vin? Paling kalau saran dari gue sih kayak disiplin pasti. Sama buat yang masih bocah-bocah, tolong hilangin sifat bocahnya lah. Ini sih paling lebih karena kayak jangan gampang puas menurut gue sih. Kayak ibarat jangan mentang-mentang kayak di lokal, ibarat kita merasa kayak di lokal gue udah oke nih kayak top team atau apa, dan lu ngerasa diri lu langsung besar kepala, maksudnya kayak egois, terus lu merasa diri lu itu besar. Ingat di atas langit kan masih ada langit. Logiknya dong. Maksud gue kan masa ya lu mau cuma terkenal di lokal doang? Ngerti maksud gue kan? Kayak itu menurut gue kalau kayak gitu mending gak usah jadi pro player, ngapain gitu loh kan. Iya, mendingan kuliah aja. Iya, mendingan kuliah aja. Jadi maksud gue jangan cepet puas, latihan disiplin, sama egois dikurangin, sama itu ini sih apa ya namanya ya, apa jangan gampang suges lah, karena jangan gampang ini suges. Buat teman-teman gua yang udah berpengalaman khusus. Jadi tolong jangan gampang suges, ganti sensi lah, ganti resolusi lah. Kalau resolusi mungkin gua masih oke lah, cuman kayak ya kalau ganti resolusinya hamin 2 jam turni ya itu cacat namanya. Terus jangan juga yang namanya ganti crosshair boleh, of course dong, gak ada yang larang, cuman jangan kayak lu sabun satu turnamen, oh shit gue mesti ganti crosshair, oh shit gue mesti ganti satu match sabun, oh shit, kurang-kurangin lah, malu gitu sama yang muda gitu. Lu pengalaman dari CS lo, lu dari CS lo ya, masa lu udah paling berpengalaman dari CS, lu memberikan contoh yang buruk, bener dong, bener gak? Kurang-kurangin gitu. Ingat, bukan masalah crosshair, ini masalah diri lu doang. Lu nembak nyabun, Phantom Vandal ngeding nggak mati ini bukan salah senjatanya, salah lunya.
Jadi tolong kasih contoh yang baik buat generasi-generasi yang lebih muda. Iya, biar nggak makin gila. Iya. Thank you banget Kevin sudah mau mampir ke podcast saya yang sederhana. Semoga masalahnya di NG segera usai. Amin. Semoga segera pindah juga mungkin ke gaming. Ya who knows lah, ditunggu aja lah, ditunggu. Ditunggu. Kalau nggak mungkin gue jadi streamer juga nggak masalah, content creator. Hah? Lu mau udah bertanding di luar negeri ujung-ujungnya jadi streamer? Kalau bayarannya gede, ya gue juga iya sih. santai kan, jadi Santai relax. sih. Yang penting ini waktu ya. Yang penting waktu. Terus sama ibarat kayak tim ada yang kosong nih. Wih, gue kosong nih, butuh substitution. Call me. Apakah tahun ini kita akan melihat Kevin di Valorant secara resmi Tahun ini di organisasi yang resmi? gue bisa bilang kayak nggak impossible possible, cuman nggak tahu kapannya nggak tahu. Menarik, jawaban yang menarik. Jadi pastiin kalian follow Instagramnya Kevin. Udah pasti follow, bangsat, followersnya dia udah lebih banyak. Follow Instagram gue kalau gitu. Follow Instagram Wilsonnya buat semua. Sumpah kemarin next win kesini, tau gak dia bilang apa? Ayo dong Son, lu mesti bisa swipe up biar lu makin sukses jadi casternya, bang. Tuh guys, buat Cilaf orang one up ngomong kayak gitu ke gue kena mental anjing. Gue panggil pasukan gue buat Cilaf Gang, Jamet Gang semua. Jamet Gang. Abis siapa lagi tadi? Closera Gang semua. Oke, follow Wilson supaya bisa swipe up. Gue gak sengemis itu sih sebenarnya. Thank you banget Vin udah mau mampir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye guys.